Oke, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang akan kita bahas pada kali ini adalah ada 5 bentuk pertidaksamaan: pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, nilai mutlak, dan bentuk akar. Atau bentuk akar ini sering disebut sebagai pertidaksamaan irasional. Mungkin ada beberapa pertidaksamaan yang sudah pernah kamu kenal atau sudah pernah kamu bahas sebelumnya dalam materi sebelumnya. Di antaranya itu adalah pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang belum sama sekali kita bahas itu adalah atau kita singgung dalam materi kita selanjutnya adalah sebelumnya, yaitu pertidaksamaan pecahan dan pertidaksamaan bentuk akar atau irasional. Jadi dalam materi nanti kita akan bahas juga. Jadi untuk memulai kita masuk ke pertidaksamaan linier. Jadi untuk mau masuk ke pertidaksamaan linier ini kita hanya akan membahas sepintas saja karena sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita masuk ke pertidaksamaan linier. Nah, contoh langsung saya berikan contoh pertidaksamaan linier. Nah, untuk dalam pertidaksamaan linier atau dalam setiap pertidaksamaan, tugas kita adalah jika diartikan dalam sebuah kalimat, arti dari pertidaksamaan ini adalah berapakah nilai si X supaya ketika ini kita substitusikan 2 dikali X tambah 3 itu bisa lebih besar dari 7. Berapakah nilai si X-nya? Nah, kita mau mencari itu. Maka untuk mencarinya adalah kita pakai konsep persamaan sebenarnya ya. Kita pindah-pindah ruaskan dulu yang mengandung konstanta, yaitu 3. 3 pindah ruas menjadi minus 3. Tinggal 2X 7 dikurang 3. Maka hasilnya 7 dikurang 3 adalah 4. Maka X-nya adalah 2-nya kita pindah ruas karena bentuk perkalian. Maka setelah kita pindah ruaskan maka dia jadi bentuk pembagian. Maka si X-nya adalah lebih besar dari 2. Jika kita gambar dia, misal di sini adalah titik 2. Nah, jika dia tandanya hanya lebih besar tanpa sama dengan, maka titiknya adalah titik kosong ya. Maka titiknya adalah titik kosong ini jika dia lebih besar. Tapi nanti jika dia lebih besar pakai sama dengan, maka ini nanti jadi titik hitam ini. Oke, kita gambar X-nya lebih besar dari 2. Nah, X-nya lebih besar dari 2 biasanya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. X yang lebih besar dari 2. Nah, kalau kita buat ke sebelah kiri, sudah pasti itu salah. Biasanya sebelah kiri itu dalam garis bilangan tempat yang bernilai negatif ya. Maka agar dia lebih besar, maka penyelesaiannya harus ke sebelah kanan. Maka kira-kira seperti inilah gambar dari penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya kita buat adalah X lebih besar dari 2. Oke, masuk kita contoh berikutnya. 2X kurang 1. Nah, bagaimana cara membaca ini? Cara membacanya, jika ada 2 tanda pertidaksamaan kiri dan di kanan, maka cara membacanya ini adalah X tambah 1 lebih besar sama dengan 2X kurang 1 dan lebih kecil sama dengan 3 kurang X. Nah, untuk mengerjakan ini kita cukup memisahkan kedua persamaan ini. Yang pertama, persamaan pertama adalah 2X kurang 1 lebih kecil dari X tambah 1. Dan persamaan kedua adalah X tambah 1 lebih kecil sama dengan 3 kurang X. Nah, langkah berikutnya ya kita kerjakan sendiri-sendiri. Pertama kita kerjakan 2X kurang 1 lebih kecil dari
X tambah 1. Untuk menyelesaikannya atau mencari nilai X-nya, maka seperti biasa kita pindah ruaskan. Yang mengandung X kita satukan, yang mengandung konstanta kita pisahkan. Maka bentuknya jadi X-nya yang positif ini pindah ruas jadi negatif. Minus 1 pindah ruas jadi positif. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Tentunya yang memiliki variabel atau pangkat variabel yang sama. 2X kurang X berapa? X. Kemudian 1 tambah 1, 2. Maka X lebih kecil sama dengan 2. Kemudian bentuk yang kedua ya, kita cari langsung bentuk yang kedua. Sama juga kita pindah ruaskan yang mengandung variabel dalam sebuah ruas, yang mengandung konstanta dalam sebuah ruas. Maka minus X pindah ruas jadi positif X, positif 1 pindah ruas jadi minus 1. X tambah X 2, X 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 2X lebih kecil dari atau sama dengan 2. Nah, setelah itu kita kan mau mencari nilai X-nya. Berarti 2 ini harus kita pindah ruaskan. Perkalian pindah ruas jadi pembagian, maka X sama dengan 2 dibagi 2, maka X-nya adalah 1. Nah, berikutnya adalah kita menggambarnya dalam garis bilangan. Kita buat garis bilangannya, kita letakkan titiknya. Biasanya titik yang paling kecil itu ada paling sebelah kiri, kemudian titik yang paling besar itu biasanya diletakkan di sebelah kanan. Kira-kira bentuknya seperti ini. Setelah itu kita lihat titiknya tadi, ini kan lambang visualnya tanda persamaan mengandung sama dengan, berarti titiknya adalah titik hitam ya. Titik hitam. Kemudian X-nya itu lebih kecil sama dengan 2. Kalau lebih kecil itu biasanya itu ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Karena nanti kalau kita lanjut ini 2, 1 udah pasti makin kecil. 0, ada minus 1, minus 2. Jadi setiap kali dia ada tanda lebih kecil dalam garis bilangan selalu ke sebelah kiri. Nah, jika inilah yang menjadi daerah penyelesaian untuk X yang pertama ya, masih untuk X yang pertama. Kemudian kita masuk ke untuk X yang kedua, tentunya titiknya pun titik kosong, titik hitam maksudnya. Kemudian X-nya pun sama, lebih kecil dari 1. Berarti lebih kecil tentunya ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian maka daerah penyelesaian untuk X lebih kecil dari 1 adalah seperti yang diarsir di layar. Nah, berikutnya daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian untuk seluruh soal ini ada di mana? Daerah penyelesaian untuk semua soal ini adalah daerah yang kedua titik ini saling mengarsir. Kira-kira di mana daerah ini? Daerah yang kedua titiknya itu saling mengarsir. Ada di daerah ini, atau yang seperti yang saya tandai ini. Di daerah ini, kedua titik ini saling mengarsir. Maka inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Kira-kira ini letaknya di mana? Di sebelah kirinya 1. Sebelah kiri itu tadi tandanya apa? Lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil atau sama dengan 1. Itu dia untuk pertidaksamaan linier. Paham ya? Berikutnya kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Nah, biasanya kalau dalam pertidaksamaan kuadrat identik dengan kita memfaktorkan. Nah, jika kamu belum paham mengenai memfaktorkan, silahkan dipelajari dulu gimana caranya memfaktorkan. Langsung ke contoh yang pertama. X kuadrat tambah 5X lebih kecil 6. Nah, sementara ini belum menjadi persamaan kuadrat yang sempurna ya. Agar dia lebih sempurna persamaan kuadratnya, ruas kanannya ini haruslah 0. Agar ruas kanannya 0, gimana caranya?
6-nya harus pindah ruas. Nah, jika 6-nya pindah ruas, maka tandanya harus diganti. Maka bentuknya jadi seperti ini. Setelah itu kita faktorkan. Nah, kira-kira faktornya seperti ini. Bisa dibuktikan X dikali X kuadrat, ya. Kemudian X dikali minus 1 min X, simpan dulu. 6 dikali X 6X. Kemudian ini dijumlahkan, minus X tambah 6X 5X, ternyata benar. 6 dikali minus 1 minus 6. Nah, ketika kita buktikan sudah benar, maka sudah pasti benar, ya. Sudah pasti benar. Setelah itu kita lanjut, ya. Lebih kecil dari 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai X-nya. Nilai X dari kedua faktor ini. Nilai X itu sama aja, itu seperti pembuat nolnya. Maka untuk menentukannya saya buat di sini kembali. X sama dengan minus 6. X tambah 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 6 pindah ruas jadi minus 6. Maka dapat dia hasilnya minus 6. Nah, faktor yang berikutnya juga seperti itu. X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Seperti itu, ya. Berikutnya kita sudah mendapatkan titiknya. Langkah berikutnya kita menggambarkannya dalam garis bilangan. Nah, biasa sebelah kiri yang paling kecil, sebelah kanan yang paling besar. Minus 6 ini lebih kecil dari 1. Berarti minus 6 ada di sebelah kirinya. Kemudian 1 ada sebelah kanannya. Kemudian tandanya itu lebih kecil tanpa sama dengan, berarti titiknya adalah titik yang kosong, ya, di dalamnya. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ini? Kita harus mencari daerah positif negatifnya. Daerah positif negatifnya. Nah, sebelum mencari daerah positif negatifnya, dalam garis bilangan ini kita bagi dia menjadi 3 daerah. Daerah yang pertama adalah daerah yang lebih kecil dari minus 6. Nah, kita kasih nama daerah 1. Daerah yang kedua adalah lebih besar dari minus 6 dan lebih kecil dari 1. Kita kasih dia nama daerah yang kedua. Kemudian daerah yang ketiga yang lebih besar dari 1. Kita kasih namanya daerah yang ketiga. Nah, kita pilih salah satu titik dari ketiga daerah ini untuk kita uji coba menentukan daerah positif negatifnya. Biasanya agar lebih gampang kita cari daerah yang memiliki angka 0. Kira-kira dari ketiga daerah ini, daerah manakah tempat 0 berada di antara minus 6 dan 1? Berarti di daerah 2. Nah, coba kita uji 0. Kita masukkan ke dalam yang sudah kita faktorkan tadi, ya. Kita ganti X-nya menjadi 0. 0 tambah 6, 0 kurang 1. 0 tambah 6 berapa? Ya, 6. 0 kurang 1 berapa? Minus 1. 6 dikali minus 1 berapa hasilnya? Minus 6. Nah, kita tidak membutuhkan 6-nya, kita hanya butuh tandanya saja. Tandanya minus. Oh, berarti karena si 0 tadi kita ambil dari daerah kedua, maka ini daerah kedua ini tandanya adalah tanda negatif. Kemudian tanda untuk di daerah yang lain sudah pasti positif dan positif juga di sini. Jadi dia tidak boleh, dia harus zigzag. Jika di sini positif, maka di sini negatif. Sudah pasti di sini positif. Gitu. Biar lebih gampang menghafalnya. Kita sudah menemukan daerah positif negatifnya, ya. Daerah positif negatifnya sudah kita dapat. Kemudian langkah berikutnya kita kembali ke soalnya. Soalnya mengatakan lebih kecil
agar lebih kecil, maka X yang kita pakai itu X yang bentuknya positif atau bentuknya negatif. Sudah pasti yang berbentuk negatif. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang berada di daerah yang negatif. Daerah negatif itu berada di mana? Daerah negatif itu berada di sebelah kanannya minus 6 atau lebih besar dari minus 6, dan sebelah kirinya minus, dan sebelah kirinya 1 atau lebih kecil dari 1. Nah, maka disitulah tempat daerah penyelesaiannya. Boleh kita arsir langsung. Kan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah seperti yang tadi. Ada dua cara penulisan bentuk uh, himpunan penyelesaian. Yang pertama seperti ini. X lebih besar dari 6, ya, minus ke kanan kan sudah pasti lebih besar dari minus 6. Minus ini ya. X lebih besar dari minus 6 dan X lebih kecil dari 1. Boleh kita tuliskan himpunan penyelesaiannya bentuknya seperti ini. Atau seperti ini. Yang kedua ini. Nah, pada umumnya bentuk penulisan himpunan penyelesaian ini seperti yang kedua ini. Ini jarang dipakai. Yang pertama ini jarang dipakai. Biasanya yang dipakai itu penulisan bentuk yang kedua. Cara membacanya itu sama. X, kita mulai dari X. X lebih besar dari minus 6 dan lebih kecil dari 1. Seperti itu dalam himpunan penyelesaiannya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini langsung saja saya bikin bentuk soalnya X kuadrat tambah 2X kurang 15. Kita cari faktornya. Jika kamu ragu dengan hasil pemfaktoran ini, bisa dibuktikan tadi seperti apa cara membuktikannya. Maka kita cari pembuat nolnya atau nilai X-nya. Maka X yang pertama itu hasilnya minus 5, kemudian X yang kedua hasilnya 3. Setelah itu kita gambar ke garis bilangan, X-nya minus 5 dan 3. Dan titiknya merupakan, karena soalnya mengandung lebih besar sama dengan, maka titiknya titik yang hitam ya, yang dibulu, yang dihitamkan. Kemudian kita tandai daerahnya. Udah ada dalam soal ini ada 3 daerah yang terbagi ya. Yang daerah pertama lebih kecil dari minus 5, itu daerah 1. Kemudian daerah yang kedua lebih besar dari minus 5 dan lebih kecil dari 1. Kemudian daerah yang ketiga adalah lebih besar dari 3. Itu dia daerah-daerahnya. Nah, berikutnya kita ambil salah satu titik untuk kita uji coba mencari daerah positif negatifnya. Seperti tadi, agar lebih gampang kita cari daerah yang mengandung 0. Ada di daerah yang kedua. Kemudian kita coba ke hasil pemfaktoran tadi untuk mencari daerah positif negatifnya. X-nya kita ganti jadi 0 tadi, X ini kita ganti jadi 0. Maka hasilnya adalah 0 tambah 5 dikali 0 kurang 3. 0 tambah 5 hasilnya 5, 0 kurang 3 hasilnya minus 3. 5 dikali minus 3 sama dengan minus 15. Sekali lagi yang kita ambil bukan hasil yang 15 ini, tapi tandanya, yaitu minus. Maka karena 0 tadi kita ambil dari daerah yang kedua, maka tanda pertidaksamaan, tanda daerah yang kita dapat adalah tanda daerah yang kedua, yaitu negatif. Seperti yang saya katakan tadi lagi, zigzag, sebelah kirinya positif, sebelah kanannya positif. Kemudian kembali kita ke soal. Agar lebih besar daerah yang akan membuat soal ini menjadi lebih besar, di daerah positif atau X yang negatif? Sudah pasti X yang positif nanti. X yang positif itu letaknya di mana? 1 berada di sebelah kanannya 3 atau lebih besar dari 3. Satu lagi
berada sebelah kirinya minus 5 atau lebih kecil dari minus 5. Itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Atau kita buat kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari minus 5, ya sebelah kiri, X lebih kecil ya, atau dia menggunakan atau karena penyelesaiannya itu saling terpisah, saling berpisah ini. Tidak seperti ini tadi, dia menyatu. Maka dia menggunakan atau ini. Maka dia menggunakan atau. Atau X lebih besar dari 3. Seperti itu dia cara menggambarnya. Oke. Paham ya? Nah, berikutnya kita lanjut ke pertidaksamaan pecahan. Nah, ini dia lambang atau juga bisa seperti huruf V. Ya, dalam matematika atau itu bisa dilambangkan sebagai huruf V. Nanti di buku atau di buku-buku yang nanti di soal penyelesaian ujian nanti yang dipakai itu adalah himpunan penyelesaian yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Jelas ya? Oke, lanjut ke pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan, nah, bentuk umumnya adalah fx per gx lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar sama dengan 0 atau juga bisa juga lebih kecil sama dengan 0. Ya. Kemudian langkah-langkah penyelesaian jika pertidaksamaannya bentuk pecahan. Nah, di sini ada saya beri langkah-langkahnya. Yang pertama, mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Jika sudah 0 gimana? Ini tidak usah lagi dirubah, langsung saja ke langkah kedua. Tapi jika belum 0, maka kita harus merubahnya. Langkah keduanya adalah menentukan pembuat nolnya. Pembuat nolnya tadi sudah saya singgung sedikit tadi ya, pembuat nol atau nilai x-nya. Ya, dari pembilang dan penyebut. Kemudian yang ketiga adalah melukis daerah penyelesaian dalam garis bilangan seperti yang sudah kita tulis tadi. Kemudian menentukan interval penyelesaiannya tadi dalam sebuah gambar ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal biar lebih gampang. Contoh yang pertama. Soalnya seperti ini. 2x tambah 7 per x kurang 1 lebih kecil dari 1. Nah, karena ruas kanannya belum 0, maka kita rubah menjadi 0. Gimana caranya? Kita pindah ruaskan 1 sehingga nanti di sini hasilnya 0. Pindah ruas maka lebih kecil dari 0. Apakah sudah? Belum. Untuk masuk ke langkah kedua, mencari pembuat nolnya, x kurang 1 ini harus kita sederhanakan dengan 2x tambah 7. Berarti kita perlu menyamakan penyebutnya. Kita harus mengurangkan ini, menjumlahkan ini, mengurangkan atau menjumlahkan ini, agar dia bisa kita mencari pembuat nolnya yang sesungguhnya. Cara menyamakan penyebut. Sama konsepnya sama seperti ini. 1 per 2 dikurang 1 per 3. Nah, gimana cara menyamakan penyebutnya yang gampang? Yang mudah. Caranya adalah penyebut yang 1 per 2 kita kali dengan 2 per 3 boleh. Kemudian yang lain kita kali silang boleh juga. Atau bisa juga setelah kita samakan penyebutnya tadi 6, kita dapat 6 dibagi 2 berapa? 3. Kemudian 3 itu kita kali 1. Maka hasilnya di sini adalah 3. Kemudian sini 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu konsepnya. Sama seperti pelajaran yang dulu pernah kamu lalui di SMP. Maka di sini tadi sudah saya bikin x dikurang 1 tadi penyebutnya. X dikurang 1 dibagi x kurang 1 hasilnya 1.
1 dikali 2x tambah 7 hasil ya tetap 2x tambah 7, maka kita tulis di sini. Kemudian x kurang 1 dikali 1, nah penyebutnya ini kan 1, ya tetap x kurang 1, maka x kurang 1 dikali minus 1 kita tulis aja dulu. Nah, kan hasilnya jadi bentuknya seperti ini. Oke, berikutnya kita kalikan langsung aja ini biar jangan bingung. Kita kalikan 2x tambah 7 minus 1 kali x, minus 1 kali x ya minus x, minus 1 kali minus 1 ya positif 1 per x kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan, yang sama variabelnya 2x dikurang x, hasilnya adalah x. 7 tambah 1 hasilnya adalah 8. Kemudian yang di bawah tetap x kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang sudah ini ruas kanan sudah berbentuk 0, sudah menjadi 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah x tambah 8, penyebutnya adalah x kurang 1. Kita cari pembuat 0-nya. Berapakah nilai si x agar x tambah 8 itu 0? Ada caranya. Udah pernah kita pelajari sebelumnya, cuman nggak apa-apa kita ulang lagi. X tambah 8 sama dengan 0. Berapakah x-nya agar x tambah 8 sama dengan 0? Caranya adalah yang lebih gampang adalah dengan memindah ruaskan. 8 pindah ruas jadi minus 8, maka x-nya harus minus 8. Pembuat 0 dari pembilang adalah minus 8. Kemudian berikutnya pembuat 0 dari penyebut, maka minus 1 pindahkan jadi 1. Seperti itulah. Jadi pembuat 0 dari pembilang minus 8, pembuat 0 dari penyebut adalah 1. Setelah itu kita gambar ke dalam garis bilangan tadi. Dalam garis bilangan minus 8, kita karena soalnya itu lebih kecil menggunakan sama dengan, maka sudah pasti titiknya titik hitam ya. Setelah itu kita cari, kita tentukan daerahnya, daerah ketiga, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita cari daerah positif negatifnya dengan cara sama juga kita ambil salah satu titik dari ketiga daerah ini. Kemudian kita uji coba ke soalnya. Seperti biasa kita ambil daerah yang mengandung 0. Berarti ada di daerah yang kedua. 0 kita substitusikan ke soal. Berarti soalnya adalah x tambah 8 per x kurang 1. Kita ganti x-nya jadi 0. Maka 0 tambah 8 per 0 kurang 1. 0 tambah 8 berapa? Ya 8. 0 kurang 1 berapa? Minus 1. 8 dibagi minus 1 hasilnya adalah minus 8. Yang kita ambil adalah tandanya minus. Berarti karena si 0 tadi kita ambil dari daerah kedua, maka di daerah kedua ini tandanya adalah negatif. Daerah yang lain sebelah kirinya positif, sebelah kanannya juga positif, seperti itu. Nah, berikutnya adalah langsung ke mencari jawabannya. Soalnya tadi dimintanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Supaya lebih kecil dia itu daerah positif atau di daerah negatif tadi? Di daerah yang negatif. Ya, maka daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanannya minus 8 atau lebih besar dari minus 8, dan sebelah kanannya 1 atau lebih kecil dari 1. Itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Atau jika kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari minus 8 dan x lebih kecil atau sama dengan 1. Ini biasa penulisan yang biasa ya. Tapi lebih baik kita biasakan seperti penulisan yang kedua ini. X lebih besar dari minus 8 dan lebih kecil dari 1. Sama maknanya itu ya. Oke, mengerti ya? Kita buat satu contoh soal lagi. Contoh soalnya bentuknya seperti ini. 5 per x kurang 7 lebih besar 7 per x tambah 5.
ruas kanannya belum negatif. Ruas kanan belum negatif, maka kita belum, maksudnya ruas kanannya belum 0. Maka kita harus buat 0 dulu dengan cara pindah ruas. Nah, kita pindah ruaskan dia positif. Awalnya 7 per X tambah 1 tambah 5 ini positif, pindah ruas jadi negatif. Maka ruas kanan sudah 0. Nah, karena kita pindah ruaskan tadi 7 per X tambah 5, maka kita punya tugas baru, yaitu menyamakan penyebutnya. Sebelum mencari pembuat nolnya, kita samakan penyebutnya. Nah, kalau berbentuknya seperti ini tadi, seperti yang saya bilang tadi, cara menyamakan penyebutnya itu gampang. Ya. Yang pertama, kita tulis dulu ini berdua menjadi dalam bentuk perkalian. Berarti 1 kita kasih kurungan ya. X kurang 7 dikali X tambah 5. Itu penyebutnya sudah pasti. Kemudian untuk mencari pembilangnya kita kali silang 5 dikali X tambah 5. Agar tidak bingung, kita tulis dulu 5 dikali X tambah 5. Yang satunya lagi minus 7 dikali X kurang 7 kali X kurang 7. Nah, seperti itu cara menyamakan penyebutnya. Nah, berikutnya ngapain? Tinggal mengali-ngali atau menjumlahkan yang bisa kita jumlahkan. 5 dikali X ya 5X. 5 dikali X ya 5X. Kemudian 5 dikali 5 25. Kemudian minus 7 dikali X, minus 7 dikali X, minus 7X, minus 7 dikali minus 7 positif 49 per X kurang 7 X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Yang di bawah tidak perlu dikalikan, karena nanti ya tetap juga nanti kita harus menggunakannya untuk mencari pembuat nolnya. Berikutnya adalah kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan. Ini ada X dengan pangkat yang sama, kita jumlahkan 5X dikurang 7X minus 2X. Kemudian 25 tambah 49 adalah positif 74 per X kurang 7 dikali X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, sudah selesai kita buat ruas kanan 0, kemudian sebelah kiri sudah selesai kita samakan penyebutnya. Berikutnya adalah kita cari pembuat nolnya. Dari pembilang, pembuat nolnya adalah 37. Nah, cara yang mendapatkannya gimana tadi sudah kita bahas. 74 kita pindah ruaskan menjadi minus 74. Kemudian nanti hasilnya jadi 74 dibagi minus 74 dibagi minus 2, maka hasilnya 37. Kemudian pembuat 0 dari penyebutnya. X kurang 7, pembuat 0-nya adalah 7. Kemudian dari X tambah 5, pembuat 0-nya adalah minus 5. Berikutnya kita gambar dalam garis bilangan. Jadi X-nya sudah menjadi 3 ya. X-nya menjadi 3. Tetap kita urutkan berdasarkan yang paling kecil ke yang paling besar. Titiknya pun titik kosong itu. Karena apa? Karena soalnya lebih besar tanpa sama dengan. Kemudian kita tentukan daerah-daerahnya. Maka daerahnya pun menjadi tambah ya. Jadi ada 4 daerah. Yang pertama lebih kecil dari minus 5. Yang kedua lebih sebelah kanan minus 5 dan sebelah kiri 7. Kemudian daerah yang ketiga sebelah kanan 7 dan sebelah kiri 37. Kemudian daerah yang keempat sebelah kanannya 37. Kita uji coba ke soal untuk mencari tahu daerah positifkah atau daerah negatif. Seperti biasa kita ambil 0. 0 itu berada di daerah mana? Ada di daerah 2. Jadi kalau kita uji coba nanti ke soal, maka tanda daerah yang kedua lah yang kita dapat. 0 kita uji coba. Minus 2X tambah 74. Kita ganti X-nya jadi 0. Minus 2 kali 0 tambah 74 per 0 kurang 7 kali 0 tambah 5. Maka hasilnya adalah
menjadi 74 dibagi minus 35. Tidak perlu hasilnya itu, yang perlu adalah tandanya. Di sini positif, di sini hasilnya adalah positif, kemudian di bawahnya minus. Berarti positif dibagi minus hasilnya adalah minus. Maka daerah kedua ini minus. Seperti yang saya bilang tadi, zigzag. Daerah pertama tentunya jadi positif, kemudian daerah ketiga positif, daerah keempat negatif. Jadi setelah kita dapat satu daerah, maka untuk menentukan daerah yang lain tinggal kita tandai dengan zigzag ya. Setelah itu kita cari tahu soalnya tadi. Soalnya meminta adalah agar lebih besar. Agar lebih besar tentunya daerah penyelesaiannya harus di daerah yang positif. Di daerah positif itu daerah di mana saja. Daerah yang positif itu yang pertama ada di lebih kecil dari minus 5, kemudian lebih besar dari 7, dan lebih kecil dari 37. Jadi ada dua daerah ini. Nah, jika kita tulis himpunan penyelesaiannya, dia menjadi X lebih kecil dari minus 5 ya, sebelah kanannya minus 5, tentunya pakai lebih kecil, maksudnya sebelah kiri minus 5. Atau dia menggunakan atau karena ini terpisah dengan ini. Atau ingat cara membacanya ini adalah X lebih besar dari 7. Nah, sebelah kanannya 7 kan. Kemudian dan lebih kecil dari 37. Lebih kecil dari 37, sebelah kirinya 37 lah daerah positif itu. Itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke.